Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnul Imania Adha SPGI, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tulung Agung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan pratap Triloka yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani, memiliki makna mendalam yang dapat kita jadikan landasan dalam setiap pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan seharusnya 1. Memberikan teladan dan contoh keputusan yang bijak menjadi teladan yang patut ditiru, ing ngarsa sung tulodo. 2. Mampu memberdayakan dan membangun kerukunan, menyemangati, membuat orang lain memiliki kekuatan dan memperbaiki kualitas diri mereka, ing madya mangun karsa. 3. Mampu mempengaruhi dan mendorong semangat meningkatkan kualitas agar selalu menjadi lebih baik, tuturi handayani. Guru sebagai pendidik harus memiliki nilai-nilai positif yang mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Nilai-nilai tersebut akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan sesuai dengan situasi yang dihadapi dengan mempertimbangkan 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Dalam materi pengambilan keputusan yang dipelajari, erat kaitannya dengan kegiatan coaching, yaitu bimbingan pada modul sebelumnya. Pada proses coaching, kita membantu coachi dalam menentukan keputusan, sedangkan pada modul ini kita merefleksikan apakah keputusan yang kita ambil dapat dipertanggungjawabkan, menjadi win-win solution, atau justru akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Dalam pembelajaran pengambilan keputusan ini, kita diberikan panduan tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan yang kita ambil. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional sangatlah penting, terutama dalam mengelola kasus dilema etika. Guru yang memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan memiliki kesadaran diri sendiri, memiliki manajemen diri sehingga mampu mengelola emosi dan perilaku, memiliki kesadaran sosial sehingga mampu memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, memiliki keterampilan berelasi sehingga dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Masalah terkait dilema etika akan diselesaikan dengan kepala dingin dan hati yang tenang, sehingga pengambilan keputusan dapat berjalan sesuai dengan langkah yang sistematis. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika dapat melatih ketajaman dan ketepatan dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat dengan jelas membedakan antara dilema etika atau bujukan moral. Seorang pendidik ketika dihadapkan dengan kasus-kasus yang fokus terhadap masalah moral dan etika, baik secara sadar atau tidak, akan terpengaruh oleh nilai-nilai yang dianutnya. Keputusan yang diambil akan semakin akurat dan menjadi keputusan yang dapat mengakomodir keputusan murid dan menciptakan keselamatan dan kebahagiaan semua pihak berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan kebajikan jika nilai-nilai yang dianutnya adalah nilai-nilai yang positif. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya akan berdampak positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat harus dilakukan dengan cara yang tepat pula, disesuaikan dengan situasi yang terjadi, dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal, berpihak pada murid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat keputusan yang diambil tepat, maka akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, serta tidak ada pihak yang dirugikan dan semua mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang sifatnya dilema etika adalah perasaan yang tidak nyaman, yang timbul karena tidak dapat memuaskan semua pihak, terlebih perasaan yang bertentangan dengan peraturan yang disepakati bersama.
Namun, dengan berpedoman pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan dapat meminimalkan perasaan yang tidak nyaman dan keputusan yang saya ambil dapat diterima oleh semua pihak. Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran memerdekakan murid-murid kita adalah terciptanya merdeka belajar, terpenuhinya kebutuhan murid, dan menyadari bahwa setiap murid adalah unik dan istimewa. Keputusan untuk memerdekakan murid merupakan proses untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dan memutuskan pemenuhan belajar murid bisa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Keputusan yang diambil seorang pemimpin pembelajaran pasti akan membawa dampak bagi murid, baik jangka pendek atau jangka panjang. Hal yang sudah kita putuskan dan kita lakukan akan terekam menjadi suatu catatan dan akan menjadikan role model tentang apa dan bagaimana kelak murid-murid berpikir dan bertindak. Gambaran ini menjadikan dasar bahwa pengambilan keputusan oleh seorang pendidik harus tepat, benar, dan bijak melalui analisis dan pengujian yang mendalam atas benar salahnya. Dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin sebaiknya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan dan mengacu pada pembelajaran yang memenuhi potensi murid. Kesimpulan yang dapat saya ambil jika mengaitkan dengan materi sebelumnya, yaitu pengambilan keputusan sebaiknya mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, berpihak pada murid, berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara, dengan pratap trilokanya ing ngarsa sung tuladha ing madya mangun karsa tuturi handayani. Saya memahami bahwa pada proses penerapan pengambilan keputusan sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Hal-hal yang menurut saya di luar dugaan bahwa ternyata dalam pengambilan keputusan bukan hanya didasarkan pada pemikiran dan pertimbangan saja, namun sangat diperlukan adanya 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil tepat sasaran dan bermanfaat untuk orang banyak. Jadi, dapat disimpulkan adanya keterkaitan di antara olah pikir, olah rasa, dan olah karsa. Sebelum mempelajari modul ini, dalam pengambilan keputusan, saya biasanya berdiskusi dengan rekan sejawat di sekolah atau pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menerapkan analisa permasalahan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Perbedaan di antara dua pola ini menjadi pakem baru yang sangat rinci, hati-hati, dan tidak terburu-buru dalam membuat sebuah keputusan. Selain itu, pihak yang terlibat menjadi merasa dihargai dan bisa memberi kontribusi sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Perubahan terbesar yang saya alami, 1. Berhati-hati dalam bertindak dalam mengambil keputusan karena berdampak pada perubahan dan bisa memunculkan budaya. 2. Mempunyai pola yang teratur dalam menganalisa sebuah masalah. 3. Meningkatnya empati pada diri sendiri untuk memahami permasalahan yang terjadi pada orang lain. 4. Mengedepankan kebutuhan dan kepentingan murid. 5. Mengevaluasi dan merefleksikan serta meninjau ulang pengambilan keputusan. Mempelajari modul ini bagi saya individu atau sebagai seorang pemimpin, 1. Sangat penting karena sebagai seorang individu membuat saya berkembang menuju arah yang lebih baik, terutama dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan orang lain, baik di lingkungan sekolah ataupun masyarakat. 2. Sebagai seorang pemimpin, saya harus mampu mengambil sebuah keputusan terbaik dan bertanggung jawab kepada murid, sekolah, atau masyarakat, terutama bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.